Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir pertengahan bulan April, tetapi perkembangan wabah virus COVID-19 ini di Indonesia khususnya masih kita sebut sangat mengkhawatirkan karena pertambahan jumlah saudara-saudara kita yang terpapar positif virus COVID-19 ini semakin banyak, ratusan orang setiap hari. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada saudara-saudara kita yang sedang berusaha untuk menemukan antivirus corona ini, sehingga kita dapat segera bisa move on, bisa kembali berkumpul, kemudian juga yang paling penting adalah bisa bersama-sama berjamaah di rumah Allah dan juga di taman-taman surga Allah SWT. Saudara pun berahmati Allah SWT, Allah SWT sudah memberikan panduan kepada kita sangat lengkap dalam Al-Quran. Ada 114 surat yang di dalamnya 6.000 lebih ayat Allah SWT yang semuanya pasti sangat kita yakini memiliki makna, dan itu merupakan petunjuk bagi kita untuk menjalani kehidupan kita dari ketika kita dilahirkan sampai kita nanti diwafatkan Allah SWT. Oleh karena itu malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membaca Al-Quran. Kita akan buka kembali, kita akan buka Al-Quran dengan acak ayat-ayatnya, lalu kemudian kita baca, lalu kita perhatikan, dan saya yakin bahwa di situ ada hidayah, ada petunjuk dari Allah SWT, terutama kaitan dengan wabah virus corona pada saat ini. Mari kita buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari halaman secara acak. Oke. Yang terbuka sekarang ada di surat An-Nisa. Kita akan baca ayat ke-97. Ayat 97. Atau dari 95 sampai dengan ayat ke-11. Mari kita temukan petunjuk dari Allah SWT, khususnya kita kaitkan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita saat-saat ini dengan wabahnya keburukan dari virus COVID-19 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا صدق الله العظيم. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari segala godaan syaitan, gangguannya, kejahatan, dan segala tipu daya syaitan yang terkutuk, baik syaitan dari bangsa jin maupun syaitan dari bangsa manusia. Ya Allah, kami menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami dalam kehidupan kami di dunia sampai dengan kehidupan kami di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah sama antara orang beriman yang duduk atau yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk atau tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat Allah. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, dari ayat 95 dan 96 ini kita dapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan tentang perbedaan antara orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad, ikut berperang, membela kebenaran, membela Islam, mempertahankan diri, mempertahankan kehormatan, dibandingkan dengan orang-orang yang duduk-duduk saja di rumah atau tidak ikut berperang. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada orang yang Allah mampukan untuk bisa berada di garis depan dalam peperangan, dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan saat wabah corona ini, bahwa kita ketahui bahwa yang sedang berada di front terdepan itu adalah saudara-saudara kita dari para tim medis, para dokter, perawat, apoteker dan lain sebagainya, yang siang malam berusaha untuk memberikan pelayanan, melayani, merawat, berusaha untuk membantu menjadi wasilah penyembuhan dari Allah SWT atas penyakit yang mereka derita. Inilah orang-orang yang berada di garis depan. Termasuk juga diantaranya adalah para pemimpin-pemimpin kita yang mengambil kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk sekali lagi memberikan pelayanan, memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia ini, kepada kita semua. Oleh karena itulah mari kita doakan mereka, dan Allah SWT menjanjikan pada orang-orang yang di tengah wabah virus corona ini, tapi mereka memilih untuk berada di garis terdepan, menyampingkan bahaya yang mungkin akan mereka terima terpapar virus COVID-19 ini. Tapi karena ini ada tugas negara, tugas kemanusiaan, dan mereka mempunyai keahlian di bidang mereka masing-masing, maka mereka berada di garis terdepan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka pahala yang besar, pahala yang lebih banyak daripada kita yang ada di rumah, stay at home, work from home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan seterusnya. Kita yang tidak, atau saat ini kita sebut tidak memiliki kafaah atau keahlian di bidang medis, maka kita diharapkan untuk berada di rumah, stay at home. Apa yang kita lakukan? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan saudara kita yang berada di garis terdepan melawan COVID-19 ini. Allah lindungi, Allah jaga kesehatan mereka. Ini peran kita. Dan walaupun apa yang kita lakukan ini
pahalanya tidak sebesar apa yang akan mereka dapatkan. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Risiko yang besar itu diimbangi dengan pahala atau ganjaran yang besar pula dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan bahwa Allah melebihkan derajat mereka. Allah melebihkan derajat mereka dari kita. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama antara orang yang beriman yang duduk, yang tidak ikut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk atau tidak ikut berperang tanpa halangan. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, pahala yang baik. Tetapi wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala akan melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Darajatin minhu wa maghfiratahu wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahim. Yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah kelebihan saudara-saudara kita yang ada di depan. Kami senantiasa berdoa kepada Allah SWT untuk saudara-saudaraku, saudara kami sekalian yang para tim medis, para perawat dan lain sebagainya, serta juga saudara-saudara kami dari kepolisian, dari TNI, juga para pejabat-pejabat publik yang senantiasa berusaha siang malam untuk melakukan hal yang terbaik sesuai dengan kemampuan atau tugas mereka masing-masing. Kami dari rumah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kalian semua diselamatkan Allah, diberikan Allah kesehatan, segera dapat menemukan jalan untuk dapat paling tidak mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini di tanah air kita ini. Saudaraku yang di rumah, silakan tetap di rumah, tetapi yang kita harus lakukan adalah tidak hanya sekedar duduk saja, tentunya tidak hanya berdiam diri di rumah saja. Yang kita harus lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan kita beribadah di rumah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari rumah ini, bekerja di rumah ini, pahalanya tidak sebesar mereka yang ada di lapangan. Tapi ini yang mampu kita lakukan, mari kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan dengan usaha kita masing-masing ini, Allah akan memberikan kita rahmat, pahala, dan semuanya kita nanti akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita lanjutkan ayat 97. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Faulaika 'asallahu ay ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan menzolimi diri mereka, para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka, para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha lagi Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju,
sungguh pahalanya telah ditetapkan atau di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin rahmati Allah SWT, ayat 97 sampai 100 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang orang-orang yang dahulu diperintahkan untuk hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah mengikuti perintah Rasulullah SAW. Tetapi ada orang-orang yang mampu hijrah, tapi mereka tidak mau berhijrah, tidak mau pindah, karena mereka mengkhawatirkan harta yang mereka tinggalkan, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Maka kemudian mereka memilih tetap tinggal di kota Mekah, walaupun risiko mereka besar, yaitu ditindas, dizolimi. Bahkan ketika kezoliman itu sedemikian besar sehingga membuat mereka ini sampai menemui ajalnya, maka ketika malaikat mencabut nyawanya, malaikat bertanya kepada orang yang tidak mau hijrah ini, mengapa kamu tidak mau berhijrah kepada Allah, bagaimana kamu ini, mengapa kamu tidak mau berhijrah, tidak mau mengikuti perintah Allah SWT dan Rasulnya ini? Maka kemudian orang yang mau dicabut nyawa ini berkata kepada malaikat, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi Mekah ini. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mampu, padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa mereka mampu untuk pindah. Yang memberatkan mereka hanyalah kekhawatiran meninggalkan harta kekayaan mereka di Mekah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah ini luas? Rizki Allah SWT itu tidak hanya di Mekah, tetapi juga di mana-mana. Jika Allah berkehendak, jika kita beriman bertakwa kepada Allah, maka di situ ada rizki Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka alasan mereka mengatakan mereka tidak mampu, mengkhawatirkan apa yang akan mereka makan nanti setelah hijrah, apa yang akan mereka usahakan setelah hijrah, mereka mau akan tinggal di mana dan sebagainya. Maka sesungguhnya ini adalah sebuah kekhawatiran yang tidak beralasan, tidak tepat, karena sesungguhnya Allah SWT ketika memberikan perintah, di balik perintah itu ada kebaikan. Termasuk ketika Allah perintahkan untuk hijrah, pindah, maka ketika pindah itu adalah kebaikan. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali betul-betul memang tidak mampu, misal sakit, masih anak-anak atau tua dan lain sebagainya, atau tidak, memang benar-benar tidak bisa keluar dari Mekah, maka ini dimaafkan Allah SWT ketika mereka tidak mau pindah. Pelajarannya yang dapat kita ambil, kita kaitkan dengan keadaan virus corona saat ini, wabah virus corona saat ini. Kita memang tidak diperintahkan untuk pindah, untuk keluar dari negeri mana kita sekarang berada, tapi kita diharapkan oleh pemerintah untuk stay at home, tetap di tempat, walaupun ini bukan tempat kediaman kita, bukan kampung halaman kita. Mari kita laksanakan, dan saya yakin bahwa ketika kita mengikuti perintah ini, maka ada kebaikan kepada kita. Jangan kita khawatir tentang rizki kita. Ketika kita tinggal di sini, lalu kita kemudian mengkhawatirkan rizki, kita akan nanti makan apa dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahmatullah Subhanahu wa taala, pemerintah sedang mengambil kebijakan, dan ini pasti dengan pertimbangan yang sangat matang, bahwa ketika kita keluar dari rumah, kembali ke kampung halaman misalnya, maka dikhawatirkan kita membawa bibit penyakit, dan sehingga penyakit itu akan tersebar kepada orang-orang yang lemah. Mungkin kita kuat, kita tidak sakit, tidak sampai sakit, tetapi ketika kita pindah, virus itu menyebar kepada orang yang lemah, dan sakitlah dia, bahkan sampai wafat. Na'udzubillah min zalik. Maka kaum muslimin ta'ala, mari kita tetap berkeyakinan, mari kita stay at home, tetap tinggal di rumah. Kita yakinkan, kita bergantung kepada Allah SWT, tawakal kepada Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan kita rezeki. Pasti semua ada jalan keluarnya. Allah SWT tidak akan mungkin, insya Allah dengan ikhtiar dan doa kita, akan menjadikan kita mati kelaparan dalam tempat kita yang saat ini kita tinggali. Kaum muslimin rahmat Allah SWT, kalaupun kemudian ketika kita wafat di tempat ini misalnya, ya, karena
berbagai faktor, termasuk barangkali ujian kelaparan dan sebagainya. Maka ketika kita tinggal di rumah, atau kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, orang-orang yang hijrah, lalu kemudian ketika dia sedang berhijrah itu dia mati, dia meninggal, dia wafat, maka dia mati dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan dia derajat yang tinggi dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Demikian juga dengan kita kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, Allah berikan kita rezeki. Tapi kalaupun kemudian kita meninggal di rantauan seperti ini, kita belum sempat kembali pulang ke kampung halaman, kita wafat misalnya, maka insyaallah yakinlah bahwa kita wafat dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita indahkan, mari kita laksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh para pemimpin kita. Mari kita tetap semangat, jangan putus asa, tetaplah beraktivitas, berdoa, beribadah walaupun di rumah, dan walaupun rumah ini bukan rumah di mana keluarga kita tinggal. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat terakhir yang kita baca tadi dalam surah An-Nisa ayat 101, Allah SWT berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwun mubin. Dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor salat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kaum muslimin dirahmati Allah SWT, ayat terakhir dari satu halaman yang kita baca tadi, kita buka secara acak ayat 100 An-Nisa ayat 95 sampai ayat 101. Allah tutup apa yang kita baca tadi di ayat terakhir dalam halaman 94 ini dengan perintah Allah SWT untuk tetap menjaga sholat, melaksanakan sholat walaupun dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun. Ketika otak kita, akal kita masih sehat, masih baik, masih bagus, maka kita wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan juga sholat-sholat yang lain mari kita juga biasakan, kita tambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dalam Al-Qur'an Allah juga sebutkan bahwa wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sholat ini bagian dari salah satu cara kita untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah saat ini. Mari jaga sholat kita. Apalagi kita hanya diam di rumah. Untuk saudaraku yang di luar, yang berjibaku dengan APD, ya, dengan berbagai fasilitas kesehatan yang barangkali membuat ribet dalam berwudu atau tayamum atau melaksanakan sholat, maka tetap laksanakan sholat. Dalam keadaan seperti ini, Allah SWT membolehkan kita karena darurat, kita bisa lakukan kosor, kita kosorkan sholat kita, ya, kita ringkas, atau mungkin bisa dijamakkan. Nanti untuk masalah ini bisa kita tanyakan kepada para ulama-ulama kita yang memahami tentang fikih sholat ini. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di ayat 101 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bila kita berpergian di bumi, maka tidak berdosa kamu mengkosor sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi kalau kemudian kita mengkhawatirkan diserang oleh orang-orang kafir, atau tadi mengkhawatirkan kalau kita buka APD, kalau saudaraku sekalian tim medis membuka APD misalnya, lalu kemudian berwudu seperti biasa kita lakukan selama ini, itu dikhawatirkan kemudian virus itu akan menyerang kita, maka silakan lakukan sholat dalam keadaan apa yang kita bisa lakukan. Insya Allah mengetahui itu. Dan sekali lagi, bila perlu tadi kita kosor atau kita jamakkan sholat ini. Intinya bahwa kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga sholat, jangan kita tinggalkan sholat, karena sholat ini bagian dari salah satu cara kita untuk memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Quran kaum muslimin, ya, dia merupakan petunjuk bagi kita. Saya seringkali ketika menemui suatu permasalahan dan lain sebagainya, lalu saya buka Al-Quran, ayat halaman berapa saja, maka ketika kita baca di situ ada petunjuk Allah terkait dengan masalah yang kita hadapi, seperti yang kita baca pada saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua,
dan tetap semangat, tetap ibadah kepada Allah, tetap munajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, saya Muttaqin Anang Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.